Oke, kita ke informasi lainnya pemirsa, ini berkaitan dengan pernyataan yang disampaikan oleh Cawapres nomor urut 01, Muhaimin Iskandar atau Gus Imin yang menyampaikan ketika konsolidasi bersama dengan tim pemenangannya dan juga relawan mengatakan bahwa jika Amin atau pasangan Amin ini tidak menang dalam kontestasi Pilpres 2024 maka Indonesia dalam kondisi bahaya. Nah, seperti apa maknanya atau apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh Muhaimin Iskandar? Kita simak terlebih dahulu informasi berikut ini. Ada yang menarik dalam acara konsolidasi pemenangan Amin di Ancol, Rabu 30 November lalu. Di hadapan ribuan kader Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar, Cawapres nomor urut 1, meminta pendukungnya membantu dan sebagai ujung tombak penentu kemenangan Amin. Bahkan, Gus Imin dengan tegas mengatakan, jika pasangan Amin tidak menang, Indonesia berada dalam bahaya dan terancam kehancuran. Beragam pendapat bermunculan di ruang publik. Pernyataan seorang calon pemimpin seharusnya mengajak untuk membangun Indonesia bersama. Apalagi para capres dan cawapres merupakan orang-orang lantas, kepada siapa pernyataan ini ditujukan? Bagaimanapun, para kontestan Pilpres harus menciptakan pemilu yang netral dan damai. Tim TV One mengabarkan. Statement yang disampaikan dan kehancuran. Nah, itu dia. Apa sebenarnya maksudnya ya? Apakah ini hanya sekedar gimmick politik atau sudah ada insight-insight ya, pesan tersendiri yang ingin disampaikan oleh Gus Muhaimin Iskandar ini. Nah, untuk itu kita akan berbincang dengan 3 narasumber yang sudah hadir pagi hari ini. Yang di studio sudah hadir bersama kami ada Mas Arief Nurul Iman, ini analis politik. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi. Dan bergabung bersama kami melalui sambungan online ada Maman Imanul Haq, ini juru bicara Timnas Amin. Kemudian juga ada Herzaki Mahendra Putra, ini juru bicara TKN Prabowo Gibran. Selamat pagi Kang Maman, Bang Herzaki. Selamat pagi semuanya. Ya, selamat pagi. Pagi Mas Bayu, Teh Gina. Oke, saya langsung ke Kang Maman. Kang Maman, apa sih sebenarnya ingin disampaikan? Atau maksudnya itu apa? Kalau misalnya Amin nggak menang, Indonesia dalam bahaya. Iya, waktu kami melakukan konsolidasi seluruh anggota DPR, DPRD provinsi dan kabupaten se-Indonesia yang dimiliki PKB, maka yang pertama bicara adalah Mas Anies. Mas Anies memaparkan tentang hal penting. Misalnya 25 tahun reformasi, indeks demokrasi kita turun, kebebasan dan persepsi pers kita juga menurun. Mas Anies pun mengatakan bahwa kita tidak ada keberanian untuk mengungkapkan kebenaran. Lalu investasi naik, namun lapangan kerja terbatas. Sehingga kita butuh apa yang disebut dengan padat karya, bukan padat modal. Anies pun mengatakan bahwa soal pemerataan ekonomi, Jawa dan Sumatera meninggalkan jauh daerah yang lain. Maka kita perlu pemerataan dan sektoral. Nah, indeks pembangunan kita pun begitu. Nah, setelah Mas Anies memaparkan poin-poin itu, lalu muncullah Gus Muhaimin untuk menegaskan kembali bahwa seluruh program ini harus kita perjuangkan. Seluruh program-program ini demi Indonesia yang kita cintai. Maka bila bahasa yang lebih simpelnya itu gitu, bila Amin atau program-program Amin ini tidak dilakukan, tidak diperjuangkan, tidak diperjuangkan bersama, Indonesia akan mengalami kehancuran. Jadi tekanannya ada tekanan pada poin-poin yang Mas Anies katakan. Setelah itu baru semua diajak untuk memenangkan Amin. Seolah-olah Gus Muhaimin yang mengatakan, ayo kita perjuangkan seluruh program-program Anies Muhaimin ini, karena kalau program itu tidak diperjuangkan, maka Indonesia akan mengalami kehancuran. Demokrasi kita akan lebih jauh, hukum kita hanya dipakai untuk kekuasaan, kepemilikan
di Indonesia ini lebih kepada konglomerat, sementara masyarakat banyak yang melarat dan lain sebagainya. Jadi pada konteks itu dipahami karena saya hadir di tempat itu berbicara sebelum kedua tokoh itu bicara, dan penekanannya itu adalah ini loh program-program Anies Mohaimin untuk Indonesia yang lebih baik, perubahan yang kita inginkan. Kalau kalian, bahasa Gus Mohaimin, kalau kalian tidak memperjuangkannya, maka Indonesia akan mengalami kehancuran karena tidak memperjuangkan program-program tersebut. Gitu, Mas Bayu. Ya, Kang Maman. Jadi pertanyaan saya berikutnya adalah apakah bisa diartikan bahwa pernyataan dari Gus Imin ini adalah bentuk untuk konsolidasi struktural internal atau ini justru adalah sebuah optimisme? Ya justru ini pertama konsolidasi internal ya, karena yang hadir semua anggota DPR RI, DPRD dan kota dan kabupaten secara keseluruhan. Dan ini ada bentuk optimisme bahwa sungguhnya Indonesia punya harapan besar menjadi negara yang maju. Dalam bahasa Anies Mohaimin itu kita pernah menjadi memulai satu bangsa di tahun 2008, satu negara di tahun 45, satu integral ketika Juanda mendeklarasikan deklarasi Juanda, dan di tahun 2045 kita menjadi satu kemakmuran. Tetapi kemakmuran itu tidak bisa kita peroleh tanpa kita semua berjuang memenangkan, sekali lagi, memenangkan program-program Amin ini. Karena kalau Amin kalah atau program-program ini tidak dilaksanakan, maka Indonesia akan mengalami kehancuran. Kita menghormati apa yang dilakukan para pendahulu kita, para presiden-presiden termasuk tentu Jokowi, Pak SBY dan lain sebagainya. Tetapi ini jangan sampai dihancurkan ketika demokrasi kita ternodai, konstitusi kita diperkosa oleh kepentingan kekuasaan, termasuk juga pengerahan atau intervensi cawe-cawe dari kekuasaan untuk memenangkan 1-2 calon ini. Oke, saya langsung ke Bang Herzaki. Bang Herzaki boleh merespon apa yang disampaikan oleh Kang Maman tadi dalam konteks ketika Gus Mohaimin menyampaikan kalau pasangan Amin kalah, Indonesia dalam kondisi bahaya. Iya, terima kasih ya. Sebenarnya kalau kami sih tidak ingin mengomentari cara kampanye paslon lain ya, karena mungkin setiap dari paslon kan punya cara dan ciri masing-masing gitu. Hanya saja kan yang bagi kami ini agak mengkhawatirkan itu adalah pada saat kita berbicara mengenai optimisme, tapi bahasa yang digunakan adalah kehancuran, kan begitu. Ini yang agak membingungkan, ini kontradiktif ini. Kalau optimisme kan, ayo kita semangat, ayo kita bangun bersama, bukan kok kita nggak menang hancur. Nah ini kan satu hal. Gitu. Yang kedua, kalau bagi kami juga Indonesia ini negara besar ya, yang begitu banyak tokoh, begitu banyak elemen masyarakat yang luar biasa punya kontribusi pada bangsa dan negara ini. Tidak akan tergantung pada 1-2 orang ataupun bahkan satu paslon. Tapi negara ini dibangun dari kebersamaan berbagai elemen, bukan hanya satu. Jadi kalau bagi kami melihatnya Pak Prabowo, ya Mas Gibran, kami ini mengajak yang lain, ayo kita sama-sama bangun bangsa ini. Ya, kalau kami menang, ayo yang mau gabung kabinet, ayo. Kalau mau dia jadi oposisi, silahkan. Karena bagi kami, negara ini akan kuat, akan besar kalau ada kebersamaan di antara kita semua. Punya tujuan yang sama, bagaimana ini menjadi negara yang sejahtera, menjadi negara yang adil dan makmur gitu. Nah itulah Pak Prabowo, sosok pemimpin yang kuat, tegas, cerdas, dan mengayomi semua gitu, berada di tengah gitu. Nah ini yang narasi-narasi yang selalu kami sampaikan juga lah mengandung optimisme. Mungkin kalau paslon yang lain silakan, kalau narasi-narasinya menyebar ketakutan, ya atau political of fear misalnya, silakan, gitu. Tapi kalau kami, ya pasangan 02 Pak Prabowo, kami fokus, ya politik harapan. Bagaimana negara ini punya banyak harapan yang kedepannya bisa kita raih kok gitu. Menuju Indonesia emas mampu dan mungkin. Nah tadi lagi-lagi selama kita bersatu bersama, bukan saling menjatuhkan satu sama lain, saling melabeling, saling memframing, bukan. Ya jika dikatakan ada yang kurang, iya benar. Setiap pemerintahan, setiap presiden pasti ada yang kurang. Itu pasti, itu alami gitu. Jadi paslon Tetapi satu ini kita juga tahu. ketakutan gitu Bang Herzaki. Iya, saya hanya menyampaikan, silahkan kalau paslon yang lain seperti itu. Ya saya tidak mau melabel atau memframing, nggak mau. Silahkan masyarakat menilai. Tapi tadi kok saya baca pernyataan atau saya dengarkan pernyataannya Bang Maman ini sepertinya 180 derajat berbeda gitu dengan apa yang disampaikan oleh ketumnya atau cawapresnya. Kalau saya dengar Bang Maman barusan ini,
itu semangat optimisme yang luar biasa malah saya dengar gitu. Tapi kok berbeda sekali nih dengan disampaikan oleh Caimin nih. Saya takutnya Bang Maman nih habis pulang talk show ini malah kok kamu ngomongnya begitu gitu ya kan, kontradiktif nih, nggak sejalan dan selaras gitu loh. Nah ini nih maksud saya kan kita bagaimana ini itulah yang bisa saya sampaikan buat awalan gitu ya. Oke, Bang Zaki, mungkin begini supaya diskusi juga nyambung ya. Tadi kan Kang Maman menjelaskan ada berbagai macam poin-poin ya atau alasan yang disampaikan kenapa bisa ada kehancuran. Itu konteksnya adalah ada berbagai macam misalnya soal demokrasi yang kemudian turun, kemudian ini kalau kita lihat hukum ini digunakan sebagai alat untuk kepentingan kekuasaan. Itu tanggapan dari Bang Zaki seperti apa untuk konteks itu yang disampaikan oleh Kang Maman? Ya, kalau kita bicara demokrasi itu memang kami Demokrat juga sempat menyoroti ini berulang kali, ya kan? Tetapi kita bagaimana sama-sama berupaya agar ini bisa membaik. Dan Pak Jokowi ternyata kita lihat berupaya kok melakukan itu, ya kan? Ada perbaikan. Memang indeks demokrasi sempat turun, lalu kemudian mulai menaik lagi gitu. Meskipun memang belum setinggi di era Pak SBY. Tapi bagaimanapun apa yang terjadi saat ini sudah merupakan perbaikan dari sebelum-sebelumnya, gitu. Ya, ada upaya-upaya. Lagi pula kita tahu ya banyak tantangannya dan ini tidak mudah. Jadi kalau kita bicara mengenai demokrasi ya, tapi kan tetap nih sama-sama kita mengkritik pemerintah, sama-sama bisa nih dulu. Demokrat 9 tahun mengkritik pemerintah masih aman aja nih kan begitu. Belum pernah ada yang mengikuti kita nih sampai ke kos-kosan atau sampai ke rumah kemana, nggak ada. Itu bicara demokrasi. Tapi apakah misalnya ada yang belum sempurna? Iya. Nah inilah yang akan kami perbaiki. Jadi kalau kita bicara mengenai Pak Prabowo ini, beliau ini kan luar biasa sebagai sosok yang satu punya pengalaman panjang. Nah, lalu yang kedua, bagaimana beliau bisa punya kebijaksanaan dan pengalaman menyerap ilmu dari Pak Jokowi. Apa yang baik dari Pak Jokowi. Dan di tempat beliau saat ini ada Pak SBY. Ya, jadi pengalaman 20 tahun pemerintahan terakhir ini, itu benar-benar ada di Pak Prabowo nih gitu, bersatu. Sehingga kami meyakini, kalau yang meyakini bahwa demokrasi kita baik misalnya, di era Pak SBY, di era Pak Jokowi, ayo bergabung bersama kami. Karena tokoh-tokoh besar ini ada bersama Pak Prabowo. Yang kedua, kalau kita bicara mengenai penegakan hukum, ayo. Kalau yakin dengan penegakan hukum di era Pak SBY, lalu di era Pak Jokowi, ayo gabung bersama kami. Apakah tidak ada yang kurang? Pasti ada yang kurang. Pak SBY sendiri berulang kali menyampaikan, setiap pemerintahan, presiden, ya pasti berusaha yang terbaik. Tapi pasti ada kekurangan. Nah, kekurangan itu akan ditambal atau diperbaiki oleh pemerintahan selanjutnya, oleh presiden selanjutnya. Nah, Pak Prabowo ini belajar betul dari Pak SBY, belajar betul dari Pak Jokowi. Nah, apa yang lebih dari keduanya beliau akan lakukan, apa yang kurang beliau akan perbaiki. Nah, inilah keyakinan kami. Oke, baik. Oke, Bang Herzaki, Kang Maman. Nanti saya ke Mas Arief. Mas Arief, apa yang disampaikan oleh Caimin ini, apakah hanya sekedar gimmick politik atau sudah menegaskan atas posisi sesuatu dan apa yang sebenarnya ingin disampaikan? Kita bahas nanti ya sesaat lagi ya. Kami akan kembali sesaat lagi. Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita cooling down dulu ke Kang Maman sama ke Bang Herzaki. Saya langsung ke Mas Arief. Mas Arief, kalau melihat apa yang disampaikan oleh Gus Imin itu, apakah hanya sekedar gimmick politik atau ada pesan yang lebih dalam yang sebenarnya pengen disampaikan? Ya, terima kasih Mas. Sebelum kita tanggapi, saya akan menyampaikan karakter atau gaya komunikasi Gus Muhaimin. Kalau yang saya lihat, gaya komunikasi Caimin ini memiliki karakter khusus, unik, dan tidak dimiliki politisi lain. Pertama, gaya karakter komunikasi Caimin ini jenaka. Kita tahu Gus Muhaimin kalau dalam banyak forum menyampaikan sesuatu dengan gaya-gaya jenaka, lucu, sehingga mudah diterima oleh masyarakat luas, termasuk masyarakat kelas bawah. Kedua, gaya komunikasi Caimin yang saya lihat bombastis. Apa yang disampaikan dalam acara konsolidasi PKB kemarin, saya kira ini sebagai cara komunikasi yang bombastis sehingga dilihat orang, kemudian diperdebatkan orang. Secara strategi politik elektoral tentu ini memiliki maksud tertentu untuk meraih insentif elektoral. Ketiga yang saya lihat, narasi politik yang dilemparkan oleh Caimin ini cenderung progresif. Artinya beberapa narasi politik yang disampaikan Caimin seperti dana desa 5 miliar itu berbasis kebutuhan masyarakat di kelas masyarakat bawah. Sehingga itu juga kalau dilihat dari perspektif kompetisi elektoral, ini juga tidak lepas dari upaya untuk menaikkan elektabilitas. Dari itu semua, gaya dan narasi politik Caimin yang disampaikan selama ini, terutama jelang Pilpres ini,
secara elektabilitas pasangan Anies Mohaimin itu trennya mengalami kenaikan. Jadi untuk Kang Maman, saya kira ini sebuah positif, masukan positif dari sisi gaya komunikasi. Ini berhasil dalam menaikkan elektabilitas pasangan Anies Caimin. Oke, jadi ini strategi kampanye untuk memberikan suntikan elektoral untuk pasangan ini, kurang lebih begitu ya, Mas Arief ya? Iya, betul. Saya langsung mau tanyakan ke Kang Maman, itu betul nggak, Kang Maman? Kalau ini memang strategi, bagian dari strategi kampanye Amin untuk bisa mendapatkan suntikan elektoral? Ya, karena kami adalah seorang penantang, maka mau tidak mau kita terus melakukan narasi-narasi strategi komunikasi yang harus meraih simpati daripada publik. Publik butuh sesuatu yang baru, publik butuh perubahan. Makanya saya bersyukur Mas Zaky sudah move on dan lebih bijak seperti saya di posisi Mas Zaky di 2 periode kemarin. Nah, tetapi kami sebagai orang yang memang tidak memiliki dukungan apapun dari kekuasaan, kami justru didukung oleh rakyat, kami didukung oleh masyarakat, termasuk juga bagaimana sehari itu baik Mas Anies atau Gus Mohaimin datang di 4 sampai 6 titik mendengarkan masyarakat yang butuh perubahan. Mereka pun misalnya paran daerah jadi pemerataan di daerah Kalimantan, Sulawesi, Papua. Saya kemarin melakukan konsolidasi di Indonesia Timur. Mereka butuh sekali seluruh suara-suara mereka itu didengar. Sehingga apa yang dikatakan Gus Mohaimin, sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa saya yang hadir tempat itu dalam suasana yang penuh dengan semangat optimisme, itu terdengar bagaimana program-program secara sistematis dipaparkan oleh Mas Anies, lalu ditutup dengan ajakan konsolidasi dari Gus Mohaimin bahwa program-program itu kalau tidak kita perjuangkan, kalau kita tidak laksanakan sama-sama bersama seluruh rakyat Indonesia, maka satu kemakmuran yang kita harapkan di 2045 itu tidak akan bisa diperoleh. Sekali lagi, terima kasih Mas Arief, bahwa komunikasi-komunikasi seperti ini kami butuhkan karena ini yang diinginkan oleh masyarakat. Sebuah keyakinan akan bentuk perubahan dan kebersamaan untuk meraih Indonesia yang lebih baik. Kang Maman, begini, ada 2 hal ya, ada positioning tadi strategi dalam pemilu, kemudian esensi-esensi yang tadi Kang Maman sampaikan gitu, soal indeks demokrasi, kemudian kebebasan pers dan lain sebagainya gitu. Nah, ketika apa yang disampaikan oleh Kang Maman tadi, itu yang menjadi perhatian dari pasangan Amin, dalam posisi PKB ini kan selama ini juga mendukung pemerintah, artinya ya mengikuti rekam jejak pemerintah dan terlibat dalam kebijakan-kebijakan pemerintah. Bagaimana menjelaskan itu, Kang Maman? Iya, sederhana bagi kami. Pertama, kami setuju tentang tagline perubahan. Perubahan itu memiliki 4 hal. Yang pertama, tentu perubahan itu yang pertama adalah melanjutkan sesuatu yang sudah baik. Tetapi bila ada yang tidak baik, kita hapus. Yang ketiga, itu kedua. Yang ketiga, kita harus mencari yang lebih baru, yang lebih inovatif, yang lebih kreatif, yang lebih jujur. Kita tidak ingin kebenaran dibungkam. Kita tidak ingin ketua pemberantasan korupsi justru tertangkap sebagai seorang yang melakukan suap, dijadikan tersangka. Kita tidak ingin. Nah, poin keempatnya adalah kita ingin mengajak seluruh bangsa ini secara kreatif dan inovatif membangun Indonesia yang lebih jujur, yang lebih transparan, yang lebih merakyat, yang lebih merata, dan tidak hanya sekedar merata disamakan dengan apa yang disebut dengan pola Jakarta. Kami akan menyentuh Papua dengan keinginan dan juga psikologi Papua, begitu pula Kalimantan, begitu kan Maluku Utara, Sumatera, Sulawesi, dan semuanya Jawa. Kita ingin mengatakan semua Indonesia ini milik bersama, bukan milik satu keluarga, bukan milik satu golongan. Nah, dua strategi itulah yang sebenarnya ingin saya katakan. Di satu sisi kita punya nilai-nilai yang kita perjuangkan, dan ini strategi politiknya. Dan apa yang dikatakan Mas Zaky betul, bahwa kita tahu persis apa yang diperjuangkan oleh Pak Jokowi, tetapi berbagai kekurangan, kelemahan yang harus kita perbaiki dan kita ubah, bahkan kita ganti, akan kita ganti dalam pemerintahan yang baru bersama Anies Mohaimin.
Oke, saya mau langsung dengar pernyataan Bang Zaky soal yang tadi disampaikan Mas Arief, ini adalah bagian dari strategi kampanye. Ya, ini kan pilihan ya, meskipun agak kontradiktif aja. Saya bolak-balik kalau bicara situasi sekarang kayaknya berat, kayaknya sulit, ya kan, Indonesia penuh masalah gitu. Ya ini kan teman-teman PKB bagian dari koalisi Pak Jokowi ya gitu. Di kabinet juga masih ada menterinya bercokol di dalam situ. Kalau misalnya dirasa ada yang kurang baik, kurang pas, ya diperbaikilah melalui kader-kadernya yang ada di dalam kabinet. Kan agak lucu aja jadinya publik menilai, loh ini kan bagian dari pemerintahan 9 tahun ngapain aja nih gitu. Kok dirasa ada yang nggak bener nih gitu. Nah ini kan satu hal gitu. Yang kedua kalau bicara mengenai bahasa komunikasi ya silakan lah. Ya kan kalau mau drastis, kalau mau kontradiktif, mau paradoks, ya kan dengan situasi sekarang yang disampaikan apa hanya untuk mencari perhatian, ya silakan. Ini kan namanya strategi ya. Kalau kami tetap fokus, harapannya ya masyarakat kita ini kan inginnya optimisme gitu ya. Ke depan seperti apa. Jadi kalau dari kami melihatnya apa yang disampaikan Kang Maman tadi ya sah-sah saja gitu, silakan saja. Tapi kan kemudian nanti takutnya kontradiktif nih gitu, paradoks nih menilainya, ya kan ini berbeda nih. Ya. Nah ini kalau kami sih lagi-lagi kami tetap fokus ya, bagaimana kita optimisme ya harus kita sampaikan kepada publik gitu. Situasi memang berat, penuh tantangan misalnya, tetapi lagi-lagi kalau penekanan kami ini kerja bersama. Jadi bukan berarti kalau paslon A menang lalu hancur negeri ini, ya kan kalau paslon yang satu menang lalu kemudian negeri ini akan maju luar biasa, tidak. Ya Pak Prabowo ya memimpin negeri ini jika dipercaya, diberikan amanah oleh rakyat 2024 akan mengajak teman-teman yang lain bersama. Nah inilah kelebihannya Pak Prabowo gitu, ya kan? Ya inilah kelebihannya Pak Prabowo, bagaimana kita mengayomi, mempersatukan semua gitu. Ya bukan kemudian menakut-nakuti rakyat, kita takut nih nanti ujung-ujungnya kok ada apa nih gitu. Janganlah kemudian kita menakut-nakuti rakyat. Ya ini yang nggak baik menurut kami narasi-narasi seperti ini, ya kan? Tapi kalau memang ada kekurangan nih, ya udah ada kekurangan kita perbaiki. Bagaimana caranya? Ya udah tunjukkan gagasannya, kan begitu. Gimana Bang? Bang Herzaki gini, Bang Herzaki gini, kalau misalnya tadi Anda bicara soal kontradiktif gitu ya, narasi-narasi perubahan juga kan Anda dulu sempat gaungkan gitu. Sama seperti yang tadi disampaikan oleh Kang Maman, tapi sekarang bergabung pada paslon yang terasosiasi dengan penguasa. Nggak kontradiktif nanti kita bahas nanti ya. Makanya dicermati, nanti kita bahas dulu. Dicermati dulu nih. Bang, kita break dulu ya. Nah, ini kita break dulu ya. Break dulu. Oke, ya break dulu. Oke, saat lagi ya. Oke, kita lanjut lagi perbincangan di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya langsung ke Bang Herzaki. Gimana Bang Herzaki? Ya, kalau kami jelas tidak kontradiktif. Silakan dicermati saja bagaimana pidato-pidato Mas Ahaye selama ini gitu. Ya, pertama beliau selalu menyampaikan apresiasi kepada pemerintahan dan presiden-presiden saat ini maupun sebelum-sebelumnya. Apa yang telah dilakukan, hal-hal baik yang telah dilakukan, dan beliau sendiri menegaskan hal yang baik ini akan kita lanjutkan. Silakan dicek mau tahun 2023, mau 2022, mau 2021, pidatonya selalu sama, di awal selalu ada apresiasi. Ya, nah, lalu yang kedua, beliau kemudian menegaskan ya untuk hal yang baik, ya untuk hal yang masih bisa kita optimalkan, ya kita perbaiki, kita lakukan perubahan. Gitu. Nah ini kan ditegaskan dan sama. Mengapa kemudian kami bergabung dengan Pak Prabowo? Kenapa? Ada dua hal yang kami titipkan kepada beliau, bahwa ada aspirasi dan konstituen kami, para pemilih kami, masyarakat yang ditemui oleh Mas Ahaye dan seluruh kader kami di seluruh Indonesia, ya ingin agar apa yang baik dari pemerintahan saat ini, pemerintahan sebelumnya itu bisa dilanjutkan. Yang kedua, bagaimana selalu ada ruang untuk perubahan dan perbaikan jika dirasa ada kebijakan-kebijakan yang dirasa belum optimal memberikan manfaat kepada rakyat. Ya, Pak Prabowo menerima dengan sangat terbuka. Karena itulah kemudian kami memutuskan untuk berlabuh dan mendukung penuh Pak Prabowo. Sampai terakhir Pak Prabowo malah menyatakan, ini Demokrat ini adalah salah satu partai yang paling semangat mendukung saya. Mendukung Pak Prabowo katanya. Ya kan, dan justru membuat beliau makin yakin kemenangan beliau ini sudah semakin dekat gitu. Gabungnya kami di Koalisi Indonesia Maju itu. Jadi kalau perintah kami tidak ya justru dengan masuknya kami di sini ada pengalaman 10 tahun di pemerintahan era Pak SBY. Apa yang dirasa kurang di era Pak Jokowi ini misalnya ada yang bisa dioptimalkan, bisa disempurnakan. Nah ini kan menjadi pengalaman yang luar biasa. Ini kekayaan yang luar biasa digabungkan. Bagaimana pengalaman dari para tokoh ya
sejak 2004 sampai dengan 2024 ini bisa bergabung dalam suatu kekuatan, satu sosok pemimpin yang namanya Prabowo Subianto. Nah, ini kan kekayaan Oke, kita tangkap poinnya, pengalaman, Mas Zaky. pemahaman yang luar biasa gitu. Gimana? Ya, kita tangkap poinnya. Saya mau ke Mas Arief, mau geser lagi ke Mas Arief karena waktu kita juga durasi terbatas. Iya. Saya mau ke Mas Arief. Kalau silakan. kita lihat berarti konteks soal Indonesia berbahaya, soal kondisi bangsa. Kalau tadi Mas Arief menyampaikan bahwa ini adalah bagian dari strategi kampanye, artinya soal konteks kondisi Indonesia saat ini itu memang itu real di lapangan seperti itu atau ini memang digunakan sebagai tools untuk mencapai tujuan tertentu? Saya kira kalau yang disampaikan Kang Maman tadi seperti indeks demokrasi turun, penegakan hukum yang turun indeksnya juga, itu sebuah realitas politik dan kemudian itu dijadikan bahan kampanye untuk mendulang simpati publik. Dan karena itu sah-sah juga secara kompetisi dalam demokrasi ini. Hanya saja yang perlu kita lihat bagaimana diksi-diksi ini juga bisa diterima publik yang kemudian memberi tidak hanya memberi manfaat bagi kepentingan pemenangan tetapi juga menjadi solusi bagi perbaikan bangsa ini. Saya kira begitu, Pak. Oke, artinya apa yang disampaikan oleh Caimin sebenarnya sekali lagi itu bagian dari strategi ya? Iya, strategi berdasarkan realita kondisi bangsa Indonesia hari ini. Kalau kemudian Kang Maman sama Bang Heriaki ini kan bertukar posisi kan. Dulu Bang Heriaki perubahan di luar pemerintahan, Kang Maman dulu di pemerintahan. Tetapi saya kira ini bermanfaat bagi publik, semakin tajam dan kritis visi misi yang disampaikan tentu itu akan membawa kebaikan bagi publik. Terlepas kemudian itu ditunggangi untuk kepentingan elektoral sah-sah saja sebagai politisi. Oke, mereka baru tukar posisi, mungkin mereka mapping dulu ya, survei Iya. dulu sebelumnya gitu. Iya. Akhirnya sekarang sudah punya posisi yang firm gitu keduanya, dua belah Ya, pihak dan ini. berhasil, Mas. Survei Ipsos Public Affairs itu berhasil, Kang Maman. Saya kira ini salah satu bagian strategi kampanye berbasis realitas kehidupan berbangsa hari ini. Oke, nah ini menarik. Kalau tadi itu clear ya, tadi Ya. yang disampaikan Mas Arief bahwa pernyataan soal kondisi bangsa itu adalah realita politik per hari ini yang dirasakan ya. Iya. Nah, tapi kalau gitu saya geser pertanyaan saya begini, kalau kita bicara soal strategi pemenangan, ini ada 3 pasangan Iya. calon, strategi pemenangan itu apakah hanya ditentukan oleh strategi kampanyenya atau mesin partai politiknya atau seperti apa sebetulnya? Saya kira untuk memperoleh kemenangan itu banyak variabel yang harus dihitung. Ada mesin politik, tentu mesin politik, partai politik pengusung juga sangat penting. Bagaimana kemudian kerja kader-kader partai politik pengusung itu dalam meyakinkan publik. Terus bagaimana simpatisan partai tersebut solid mendukung capres yang diusung oleh partai. Kedua, tentu cara komunikasi politik ini juga akan berpengaruh besar terhadap pemilih-pemilih kelas terdidik, kelas rasional dalam melihat visi misi maupun program kerja yang ditawarkan. Tentu faktor lainnya logistik, faktor dukungan tokoh-tokoh relawan juga sangat berpengaruh dalam kepentingan pemenangan. Karena dari semua itu semua saling membackup atau semua saling memiliki ceruk suara yang bisa menjadi akumulasi untuk meraih kemenangan. Saya kira-kira begitu, Pak. Oke, baik, saya geser lagi ke Kang Maman. Kang Maman, kalau lihat judul kita ya, Muhaimin .2, Amin kalah, Indonesia dalam kondisi bahaya. Apakah misalnya 2 paslon yang terpilih itu menang, Indonesia bahaya juga gitu? Nah, saya ingin sekali lagi ya, bahwa kalau melihat pernyataan-pernyataan dari Gus Muhaimin, itu harus dilihat pada konteks Dwi Tunggal. Jadi Mas Anies menuturkan, memaparkan data-data, lalu setelah itu baru Gus Muhaimin yang menegaskan kembali bagaimana strategi konsolidasi kita, strategi perjuangan kita. Saya sebagai juru bicara nasional, hari ini ngumpulkan teman-teman tadi malam di Bandung, sekarang di ke Purwakarta untuk mengatakan ini loh, kita kasih dulu data, fakta, realitas, setelah itu kita kasih bagaimana strategi komunikasinya, sehingga kalimat Dwi Tunggal itu seperti diperlihatkan ketika di KPU Mas Anies mempersilahkan Gus Muhaimin untuk bicara, ini menjadi penting. Kita mempertanyakan Mas Jaki nih, dari tadi ngomong Pak Prabowo tapi tidak nyebut-nyebut Gibran, termasuk di billboardnya hanya ada Prabowo dengan AHY, tidak Prabowo Gibran. Nah, kalau di pasangan nomor 1 itu udah jelas Dwi Tunggal, Anies Muhaimin adalah jawaban bagi keluh kesah kegelisahan masyarakat, dan ini loh tawaran kita di tingkat apa yang disebut dengan tagline perubahan. Terima kasih Mas Jaki.
Kalimat perubahannya justru dari Mas Jaki, kita elaborasi ke bawah, lalu kita jabarkan dengan persoalan-persoalan dari masyarakat yang kita temukan, kita terus belanja masalah untuk dicarikan sama-sama solusi untuk Indonesia yang terbaik. Ini teman kan sebenarnya, parpol ini kan teman, hanya sekarang ini Posisi. berbeda posisi saja gitu kurang lebih. Saya langsung ke Bang Zaki silakan menanggapi apa yang disampaikan Kang Maman. Gini, saya sebenarnya kalau disinggung sama Bang Mama jadi nggak enak nih gitu, ya kan? Terpaksa membuka luka lama nih Bang Maman, karena kita harus tahu Demokrat ini sangat serius berjuang bersama capresnya Bang Maman selama setahun sebelum dikhianati, ditinggalkan tanpa ada babi bu, ya. Nah, dan dalam setahun itu, mohon maaf gitu, bagaimana pemilihnya capresnya Bang Maman di Demokrat ini itu kurang dari 10%. Dalam konteks tahun itu berhasil mencapai kira-kira 50% dalam setahun. Lalu kami ini kan bagaimana dari September menuju ke kampanye ini, target kami bagaimana bisa mengubah itu ke Pak Prabowo, sehingga tidak mudah mengubah itu. Karena itu pesan tunggal kami adalah Demokrat bersama Pak Prabowo. Nah, mengapa? Karena mohon maaf dengan segala hormat, mungkin Bang Maman kita tidak ada masalah. Saya baik-baik dengan Bang Maman, dengan PKB wajar lah. Bang Maman diajak nikah kan begitu, bukan yang kawin lari kan begitu ya kan. Nah, tetapi yang menjadi concern kami adalah masih banyak hoax yang disebar ya oleh pendukung sebelah ini, yang bolak-balik bicara wah Demokrat masih bersama si mantan, Pak SBY mendukung si mantan, Mas Ahy mendukung si mantan. Sampai hari ini tadi pagi saya masih dapat laporan ada hoax seperti itu gitu loh. Entah mengapa kami sudah move on ya dari tanggal 4 September sejak prestonya Mas Ahy. Tapi pendukung sebelah ini nggak bisa move on gitu. Masih berharap betul Demokrat, Pak SBY, Mas Ahy ini mendukung si mantan gitu loh ya kan. Padahal sebenarnya kalau saya lihat Bang Maman, Ya, Bang Maman ini punya optimisme luar biasa. Punya optimisme luar biasa dengan capres-cawapresnya nih gitu. Nggak perlu buat hoax lah. Seakan-akan Demokrat, Pak SBY dan Mas Ahy masih dukung si mantan. Nah ini kami mesti pertegas dulu sehingga strategi kampanye kami adalah menguatkan tadi. Demokrat itu bersama Pak Prabowo loh, bukan bersama Anies gitu. Ya, nah ini yang kami pertegas. Jadi jangan buat hoax lagi lah. Move on gitu loh, ya kan? Ya, nggak akan nambah juga surveinya dengan buat hoax itu. Nah yang kedua, Bang Zaki dari tema ini karena durasi kita terbatas, mohon maaf sekali Bang Zaki, Kang Maman. Sedikit, beberapa detik Mohon aja. maaf karena waktu terbatas. Iya sedikit aja. Ini karena begini, tolong dilihat juga jalan ke seluruh Indonesia. Indonesia bukan hanya Jakarta. Memang begitulah sulitnya kalau orang banyak tokoh yang sibuknya di Jakarta saja. Melihatnya Demokrat bersama Prabowo aja. Kok jalan-jalan keliling Indonesia banyak sekali. Demokrat memasang Pak Prabowo, Mas Gibran banyak. Mau Jawa Tengah, mau Jawa Timur. Oke Bang Zaki, kita tangkap poinnya. Mohon maaf sekali, kita coba memberikan porsi yang sama untuk seluruh narasumber. Mohon maaf sekali, durasi terbatas. Sekali lagi terima kasih banyak Bang Zaki, Kang Maman dan juga Mas Arief sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sehat selalu semuanya. Kita berangkat dari pernyataan Bang Herzaki tadi, sebenarnya teman semua parpol teman, dan kita yakin ketiga paslon ini juga punya cita-cita yang tinggi, cita-cita yang luhur untuk membangun Indonesia. Iya, makanya kita harapkan juga dalam masa kampanye para elit juga bisa memberikan hal-hal yang substantif ya, untuk masyarakat. Oke.